Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 akan membahas tentang faktor eksternal, yaitu kelas sosial. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Senena Vidya dengan NIM 230810091. Saya ditemani oleh 8 rekan saya, yaitu Nama saya Windri Yahira Dewi dengan NIM 230810034. Saya Fajrian S dengan NIM 2308100037. Saya Buroto Nafisa dengan NIM 2308100061. Saya Dwi Farhan Anis dengan NIM 230811068. Saya Angga Felisa Putra dengan NIM 230810078. Saya Airani Saretri Salsabila dengan NIM 230810116. Saya Natasha Silvanisha dengan NIM 230810130. Saya Muhammad Edi Mubarok dengan NIM 230810139. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait latar belakang. Oke, untuk latar belakang, perilaku konsumen sendiri dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari dalam diri seperti motivasi, persepsi, dan sikap. Terus ada juga faktor eksternal yang berasal dari luar, seperti lingkungan, budaya, dan kelas sosial. Nah, salah satunya kita akan membahas tentang kelas sosial, yang menjadi salah satu faktor eksternal yang kuat. Artinya, kelas sosial ini tuh menjadi tempat seseorang berada sangat mempengaruhi cara mereka bertindak sebagai konsumen. Salah satu contohnya yaitu konsumen membeli suatu produk yang bukan karena kebutuhan semata, tetapi untuk menunjukkan status sosial mereka. Selanjutnya akan dijelaskan lebih dalam oleh rekan saya. Baik, untuk pengertian kelas sosial sendiri memiliki definisi yaitu pembagian masyarakat ke dalam kelompok hierarkis berdasarkan status, kekayaan, pendidikan, pekerjaan, dan nilai. Untuk kaitannya sendiri, perilaku konsumen menurut Mawen dan Winor tahun 2002, di mana setiap kelas menunjukkan pola pembelian, preferensi, dan motivasi konsumsi yang berbeda. Kelas sosial penting bagi pemasaran menurut Coleman tahun 93 karena dari segi segmentasi pasar yang menunjukkan jika konsumen beda kelas sama dengan beda gaya hidup dan kebutuhan. Selanjutnya ada faktor penentu kelas sosial. Di sini ada 3 faktor utama. Faktor yang pertama adalah faktor kekayaan, di mana faktor kekayaan ini merupakan penopang utama gaya hidup. Perlu diingat bahwa kekayaan itu bukan hanya soal jumlah uang, tetapi juga tentang bagaimana sumber daya tersebut membentuk nilai-nilai hidup dan status yang berbeda di mata masyarakat. Lalu faktor yang kedua ada faktor pekerjaan. Di lingkungan kita, profesi itu bukan hanya sekedar mencari cara nafkah, tapi juga menjadi sebuah kehormatan. Masyarakat secara sadar maupun tidak memberikan penilaian atau apresiasi yang lebih tinggi pada jenis profesi tertentu dibandingkan profesi lainnya. Lalu faktor ketiga ada faktor pendidikan. Menurut temuan Difonso pada tahun 1973, menunjukkan perbedaan sikap yang mencolok antara pekerja kasar dan pekerja kantor. Nah, perbedaan ini perlahan akan menghilang atau memudar jika keduanya memiliki tingkat pendidikan yang setara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pengaruh pada kebutuhan dan gaya hidup. Kelas sosial mempengaruhi cara individu memiliki kebutuhannya. Perbedaan terlihat pada preferensi produk konten seperti pakaian, perabotan, kendaraan, dan aktivitas waktu luang. Konsumsi seseorang tidak lepas dari latar belakang sosialnya. Kelas sosial memiliki pola pikir, preferensi, dan keputusan konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya terkait pengaruh kelas sosial terhadap keputusan pembelian. Ya, yang mana kelas sosial merupakan pembagian masyarakat berdasarkan faktor seperti pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan nilai-nilai yang dianut. Dalam perilaku konsumen, kelas sosial mempengaruhi cara individu dalam mengambil keputusan pembelian, termasuk dalam memilih produk, merek, serta tempat berbelanja. Selanjutnya akan dijelaskan. Oke. Kemudian konsumen dari kelas sosial itu terdiri dari 3 macam, yaitu konsumen dari kelas sosial atas, konsumen dari kelas sosial menengah, dan konsumen dari kelas sosial bawah. Konsumen dari kelas sosial atas itu sendiri itu cenderung mengutamakan kualitas, citra merek, dan prestis tanpa terlalu mempertimbangkan harga. Sementara itu, kelas menengah sering membeli produk untuk menunjukkan status sosial dan terkadang menggunakan sistem kredit. Berbeda halnya dengan kelas sosial bawah. Itu lebih berfokus pada harga dan pemenuhan kebutuhan dasar, serta cenderung memanfaatkan diskon atau promosi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ada dampak perilaku konsumsi berdasarkan kelas sosial, yaitu perilaku konsumsi berdasarkan kelas sosial memberikan dampak bagi individu dan masyarakat. Bagi individu, konsumsi dapat membentuk identitas diri dan mendorong keinginan untuk menyelesaikan diri dengan lingkungan sosial sehingga berpotensi menimbulkan perilaku konsumsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk dampak perilaku konsumsi yang kedua yaitu ada pada tingkat masyarakat, perbedaan pola konsumsi antar kelas sosial dapat memperkuat kesenjangan sosial dan menciptakan batas yang jelas antar kelompok. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran untuk melakukan konsumsi secara bijak agar tidak hanya didasarkan pada status sosial, tapi juga pada kebutuhan yang rasional. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulan, kelas sosial mempengaruhi perilaku konsumen karena menentukan gaya hidup dan preferensi konsumsi. Nah, perbedaan kelas sosial menyebabkan perbedaan dalam pemenuhan kebutuhan dan keputusan pembelian. Selain itu, perilaku konsumsi dapat berdampak pada individu dan masyarakat, seperti memicu konsumtif dan memperkuat kesenjangan sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami kelas sosial agar konsumsi lebih bijak. Oke, berikut daftar pustaka acuan kita dalam menyusun makalah dan PPT. Selanjutnya terima kasih sudah menyimak dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.